Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pembacaan ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Lukas 6 ayat 35. Berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menganggap bahwa menjadi orang Kristen itu adalah perkara yang mudah. Dan jangan pernah menganggap bahwa menjadi Kristen sejati adalah perkara yang mustahil. Ini adalah suatu kemungkinan yang hanya dapat terlaksana jika kita dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang telah kita imani setelah kita melihat kepada pribadi yang menjadi teladan kita, yakni Yesus Kristus. Lihatlah, ada suatu perubahan yang begitu signifikan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan yang merupakan peta dan teladan Allah dalam konsep Imago Dei, peta dan teladan Allah itu telah dirusak. Allah yang Maha Kuasa di dalam keberadaannya tidak dicerminkan oleh perbuatan yang dilahirkan oleh orang pertama yang diciptakan oleh Allah. Tetapi kemudian muncul Adam yang kedua, yakni pribadi yang menggenapi apa yang dia dikatakan oleh Bapa, oleh Allah sendiri dalam firman-Nya, yakni Yesus Kristus. Bagaimana wajah Allah yang tercoreng oleh karena perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah diperbaiki kembali oleh Yesus Kristus. Sehingga dari hal itu kita menyadari satu hal, mengapa sulit untuk dapat melakukan dalam praktik mengasihi ini, karena ternyata kita tanpa kita sadari merupakan Adam yang pertama, bukan masuk ke dalam pribadi Yesus Kristus yang merupakan Adam yang kedua. Bagaimana mungkin jika natur keberdosaan kita terus terpelihara dalam hidup ini, maka kita dapat melakukan perkara yang di atas seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-6 ini. Ini merupakan perkara yang berasal dari atas, bukan perkara yang berasal dari bawah. Yang dari bawah selalu merujuk kepada kepentingan pribadi, merujuk kepada perasaan individu, merujuk kepada aktualisasi diri yang diharapkan dari orang banyak. Ketika dikatakan dalam nats hari ini, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, tentu ini bukan perkara yang dari bawah, ini perkara dari atas. Dan prinsip yang terbaik untuk dapat memahami ini adalah apa yang dilakukan Yesus Kristus. Jika saudara ingin langsung terjun untuk melakukan kasih tanpa mengetahui kebenaran yang absolut itu, saudara akan terbentur dengan buah yang saudara hasilkan. Lihat, banyak sekarang buah-buah dari kasih yang tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya itu bukan buah kasih, tetapi mereka menyalahartikan bahwa itu adalah aspek mengasihi. Ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini menjadi liar. Jika kita mengasihi tanpa dalam konsep kebenaran itu, maka ini menjadi sesuatu hal yang lebih mengerikan. Mengasihi musuh dalam hal ini bukanlah sesuatu hal yang mengatakan bahwa saudara itu adalah orang rendahan yang tidak bisa melawan atau lain sebagainya. Tetapi, apakah saudara melihat bahwasanya ada suatu kesempatan yang terpenting
ketika kita mempergunakan kasih dalam pengambilan keputusan ini. Jika saudara mengasihi dia, hal apa yang terbaik yang saudara harapkan akan tercipta dari cara saudara. Tetapi ketika saudara membenci seseorang, saudara tidak suka dengan dia, saudara tidak mengasihinya, saudara tidak peduli dengan masa depannya, dan saudara akan kehilangan dia. Cara untuk mendapatkan kembali adalah dengan mengasihi. Kita ini adalah orang-orang yang sesat. Tetapi ketika Yesus Kristus mengasihi kita, maka ia mendapatkan kita kembali. Dan kita mendapatkan kesempatan kita. Bukankah di dalam hal itu kita semakin mengerti bahwasanya ada aspek tertinggi mengapa Yesus Kristus harus memerintahkan ini? Dalam ranah apa? Jika kita memposisikan diri kita hanya sebagai pribadi yang dapat menghakimi, maka kita tidak akan membuka relasi. Kasih yang sesungguhnya adalah membuka relasi. Perhatikan baik-baik bahwasanya ketika dikatakan di sana, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Itu adalah relasi. Kita tidak akan bisa membuka relasi jika kita tidak mengasihi mereka. Kita tidak membuka komunitas yang baru yang baik. Dan kita juga tidak akan memberikan yang terbaik kepada mereka jika kita tidak memiliki modal yang besar, yakni mengasihi. Dan lihat, ada satu aspek yang ingin ditekankan, bahwasanya perbuatan yang demikianlah yang merupakan hal yang menerima upah terbesar. Dan status ini menjadi penting, dikatakan bahwa kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Persoalannya adalah kita hanya merasa diri kita sebagai anak Allah, tetapi hati kita berkata tidak. Jika kita mempelajari di dalam kitab Yakobus, di sana jelas sekali bagaimana sesuatu hal bersifat dalam konsep prosedurnya. Satu hal yang kita harus mengerti adalah hati kita sering mendakwai kita sendiri. Sedangkan menjadi anak Allah adalah ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Dan inilah signifikansi yang kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwasanya buah roh yang pertama itu adalah kasih. Itu adalah buah roh yang pertama. Sehingga kita langsung menyadari satu hal. Bagaimana mungkin aku disebut sebagai anak Allah jika aku tidak belajar tentang kasih yang sempurna seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Apa yang telah dilakukan Yesus Kristus kepada saudara itu adalah perkara yang besar. Apakah saudara diselamatkan karena saudara baik? Saudara adalah orang jahat. Tetapi dalam keberadaan kita yang berdosa, yang jahat itu, kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi Allah mengasihi kita. Ia baik kepada kita. Bukan karena aku baik sehingga Yesus baik kepadaku, tetapi Yesus dulu yang baik kepadaku dan membawa aku kembali kepadanya. Dan itulah pelayanan yang sejati. Jangan berhenti melayani karena ada orang yang membenci saudara. Sebab Yesus Kristus menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa pelayanan itu tidak akan terhenti. Dan malahan ketika kita berupaya untuk semakin mengasihi, maka sesuatu hal yang besar akan terjadi di dalam kehidupannya. Kiranya kita mengerti ini dan memberikan suatu kesempatan yang terbaik. Kita menyatakan kasih itu karena kita telah menerima, yakni dari Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas ketetapan ini. Engkau mengajari kami, membuat kami mengerti bahwasanya panggilan kami ini adalah panggilan yang mulia. Kami ini anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengerti ini dan menghasilkan sebagaimana Tuhan inginkan. Jangan jadikan kami menjadi manusia yang merasa diri benar, tetapi kami terus belajar dan berupaya menghasilkan yang terbaik. Pertama, kami akan melakukan apa yang diperintahkan Kristus, yakni mengasihi. Ubah hidup kami, terlebih hati kami Bapa, supaya kami memiliki ruang yang terbesar, sehingga ruang itu adalah tempat di mana Roh Kudus-Mu terus menerangi hati kami. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.